Catherine menyeret tubuh Price ke bawah, menguliti, dan hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah teman-teman. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas kasus pembunuhan yang sangat keji yang terjadi di Australia. Tanpa basa-basi, let's get started the spooky talk. Catherine Knight lahir pada tanggal 24 Oktober tahun 1955 di Tenterfield, Australia. Catherine adalah hasil dari hubungan yang memalukan antara ibunya Barbara Rowan dengan ayahnya Ken Knight. Padahal Ken Knight itu adalah teman suami dari Barbara, dan jadi Barbara kenal dengan Ken dari suaminya. Masa-masa kecil Catherine sudah penuh dengan masalah dan kontroversi, sehingga kehidupannya tidak berjalan mulus dan tidak pernah membaik. Catherine sendiri mengatakan bahwa dia sering disiksa oleh beberapa anggota keluarganya sampai dia berusia 11 tahun. Di sekolah, Catherine dikenal sebagai anak yang suka membuli, suka mengganggu, dan meneror anak-anak kecil tanpa pernah belajar membaca dan menulis. Dia berhenti bersekolah pada usia 15 tahun dan bekerja di pabrik pakaian. Setahun kemudian dia keluar dari pabrik pakaian itu dan bekerja di rumah potong hewan, masih di kota yang sama. Menurut pengakuan Catherine, dia sangat senang bekerja di rumah potong hewan itu. Saat bekerja di sana, Catherine bertemu dengan David Kellett, seorang laki-laki pemabuk dan suka membuat ulah, membuat keributan, dan cenderung sangat suka berkelahi, persis seperti ayah Catherine. Namun Catherine jatuh cinta dengan pria tersebut hingga akhirnya mereka menjalin hubungan. Suatu ketika David Kellett berkelahi dengan beberapa orang lainnya pada saat mabuk. Kemudian Catherine ikut bergabung dalam perkelahian itu. Kellett terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Catherine, karena Catherine bisa melampaui dirinya dalam hal perkelahian. Kellett langsung menyadari bahwa mungkin saja Catherine bisa melakukan hal yang lebih parah daripada itu. Pada tahun 1974, mereka berdua memutuskan untuk menikah. Saat malam pertama pernikahan, mereka melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 ronde. Akan tetapi, saat Kellett sedang tidur, Catherine meminta ronde keempat. Namun Kellett menolak karena merasa sangat kelelahan. Akhirnya, Catherine mencekik suaminya sampai terbangun dan melawannya. Namun demikian, pernikahan mereka bertahan sampai 10 tahun, namun tidak cukup harmonis karena mereka sering sekali bertengkar. Dalam pernikahannya, Kellett beberapa kali selingkuh, dan bahkan pernah suatu malam Kellett meninggalkan istri dan kedua anak-anaknya demi wanita lain. Saat Catherine mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya, dia langsung membawa anaknya yang baru berusia 2 bulan ke rel kereta api dan menaruh di atas rel tersebut. Setelah beberapa saat, kereta tidak kunjung datang, akhirnya bayinya terselamatkan. Dan pada saat orang-orang mau menolong, Catherine mengancam mereka sambil membawa kapak curian. Setelah kejadian itu, Catherine didiagnosis menderita depresi pasca kelahiran setelah dia mencoba mendorong dan mengayunkan anak keduanya di kereta dorong di jalan yang sangat ramai. Sinting ya teman-teman ya, sinting. Akhirnya Catherine dibawa ke rumah sakit jiwa selama beberapa bulan. Suatu ketika Catherine bercerita kepada salah satu suster di rumah sakit itu dan memberitahukan bahwa dia bermaksud membunuh seorang mekanik yang telah memperbaiki mobil suaminya karena dia takut suaminya akan meninggalkannya.
Terlepas dari ancaman itu, Caleb datang dan menjemput Catherine pulang. Namun tak lama kemudian Caleb benar-benar meninggalkan Catherine karena merasa tidak tahan dengan hubungannya. Pada tahun 1986, tak lama setelah bercerai dengan Caleb, Catherine menemukan tambatan hati yang baru, yaitu David Sanders, seorang penambang lokal. Dalam beberapa bulan, Sanders tinggal bersama Catherine dan kedua putrinya. Catherine selalu cemburu dan curiga ketika Sanders tidak berada di rumah. Seperti hubungan sebelumnya, Catherine sangat toksik dan ujung-ujungnya melakukan kekerasan. Pada suatu hari, Catherine menggorok leher anak anjing dingo berusia 2 bulan di depan Sanders, hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa dia mampu melakukan hal itu. Akan tetapi, mereka tetap bersama dan bahkan mereka memiliki seorang putri setahun setelah kejadian itu. Namun, Sanders akhirnya meninggalkan Catherine tak lama setelah anak mereka lahir karena alasannya Catherine telah berusaha membunuh Sanders dengan menggunakan gunting. Beberapa bulan kemudian, dia bertemu dengan John Chillingworth. Mereka tinggal bersama selama 3 tahun dan memiliki anak, namanya Eric, anak laki-laki pertama Catherine. Meskipun tidak ada insiden kekerasan dalam hubungan mereka, namun hubungan mereka harus berakhir karena Chillingworth mendapati Catherine berselingkuh dengan seorang pria bernama John Price. Awal hubungan Catherine dengan John Price lancar tanpa ada masalah. John memiliki 2 anak yang lebih tua usianya dari anak-anak Catherine dan mereka tinggal bersama. John menghasilkan banyak uang dari penambangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan mereka hidup dalam keadaan berkecukupan. Mereka pindah pada tahun 1995 dan semuanya berjalan lancar, tapi mereka tanpa ikatan pernikahan. Suatu hari, Catherine meminta John untuk menikahinya, tapi John menolaknya, sehingga membuat Catherine melakukan tindakan kekerasan. Setelah itu, Catherine menjebak John karena mencuri barang dari perusahaannya dan membuat John dipecat. Hingga akhirnya Catherine diusir oleh John dari rumahnya. Beberapa bulan kemudian, mereka tak sengaja bertemu kembali dan Catherine meminta untuk tinggal bersama lagi. Tapi John menolaknya. Menurut tetangga, Catherine semakin hari semakin kasar dan sering melakukan tindakan kekerasan. Pada bulan Februari tahun 2000, sebuah pertengkaran hebat terjadi antara Catherine dan John. Catherine berusaha menusuk dada John menggunakan pisau. Pada akhir bulannya, John memberitahu teman-temannya jika dia hilang, dia pasti dibunuh oleh Catherine. Dan benar saja, John akhirnya dibunuh oleh Catherine dengan sangat sadis. Pada tanggal 29 Februari 2000, John pulang kerja dan melakukan rutinitas seperti biasanya, seperti bertemu dan berbincang-bincang dengan tetangga. Pukul 11, John tertidur. Tak lama John tidur, Catherine datang dan masuk ke dalam rumahnya. Dia duduk santai menonton TV dan minum. Setelah itu, dia menuju kamar John dan meminta berhubungan suami istri. Setelah itu, John tidur. Tunggu dulu, kok aneh ya? John itu kan sudah tahu kalau Catherine itu sering melakukan tindakan kekerasan dan bahkan sudah pernah mau membunuhnya. Namun kenapa John menerima tawaran Catherine untuk melakukan hubungan suami istri? Kok saya jadi agak bingung nih teman-teman ya, agak bingung ya. Kemudian Catherine mengambil pisau daging dari samping tempat tidurnya di mana dia selalu menyimpannya dan menikam Price sebanyak 37 kali. Menurut bukti, Price sempat terbangun selama serangan itu, tapi tidak bisa melawan Catherine. Catherine menyeret tubuh Price ke bawah, menguliti dan menggantung tubuhnya menggunakan kaitan daging di ruang tamu. Teman-teman ingat ya, tadi sebelumnya saya ceritakan bahwa Catherine pernah bekerja di rumah potong hewan. Tentu dia sudah sangat ahli dalam hal motong-memotong. Kemudian dia memenggangnya dan memotong-motong tubuh Price untuk dimasak dan dihidangkan
di piring bersama dengan kentang, beet, labu, zucchini, dan kubis serta saus. Dia kemudian membuat hidangan untuk dirinya sendiri. Catherine memakannya namun tidak bisa menghabiskan makanannya. Kemudian dia berbaring di samping mayat Price yang sudah tanpa kepala dan meminum sejumlah pil hingga mengakibatkan Catherine pingsan. Rekan kerja Price ingat dengan perkataan Price sebelumnya bahwa kalau dia tidak ada atau hilang, mungkin saja dia telah dibunuh oleh Catherine. Rekan kerjanya melaporkan ke pihak berwajib karena Price tidak masuk kerja keesokan paginya dan tidak ada kabar sama sekali. Polisi langsung datang ke tempat kejadian dan menemukan Catherine dalam keadaan koma serta melarikannya ke rumah sakit begitu dia terbangun. Dia mengaku tidak ingat dengan apa yang terjadi tadi malam. Dasar psikopat. Polisi menemukan kepala Price sedang mendidih di dalam panci berisi sayuran. Aduh, serem ya. Di atas meja mereka menemukan 2 piring penuh, masing-masing piring diberi nama. Polisi menyadari bahwa Catherine telah merencanakan untuk memberikan bagian tubuh Price kepada anak-anaknya. Terlepas dari perkataannya bahwa dia tidak ingat dengan kejadian malam ketika Price meninggal, Catherine dengan cepat ditangkap karena melakukan pembunuhan. Pada bulan Oktober 2001, sidang dimulai dan Catherine ditahan. Hakim memerintahkan agar surat putusannya ditandai dengan kalimat Tidak akan pernah dibebaskan. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang perempuan di Australia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa ada pembebasan bersyarat. Sampai hari ini, Catherine Knight tetap mempertahankan ketidakbersalahannya dan menolak untuk menerima tanggung jawab atas tindakannya. Catherine Knight telah mengajukan banding atas hukumannya, namun langsung ditolak. Dia masih menjalani hukuman seumur hidup di pusat pemasyarakatan wanita Silverwater di Australia. Nah, teman-teman, gimana kisah ini? Kalau menurut saya, Catherine ini dari kecil sudah mengalami tekanan yang cukup keras ya, sehingga dia tidak bisa melawan. Akhirnya setelah dewasa seperti ini. Dan waktu kecil dia suka membuli teman-temannya, anak-anak kecil, sebagai lampiasan akibat dia tidak bisa melawan di rumah ketika saudara-saudaranya menyiksanya. Jadi memang secara psikis dan secara psikologi, orang yang dibuli itu bisa menyimpan dendam yang begitu dalam, yang bisa meledak kapan saja tanpa kita ketahui dan menjadi seorang psikopat. Nah, teman-teman, demikian cerita saya kali ini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan dengan kisah dan cerita yang lainnya. Sebelum saya akhiri video saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.